Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, orang tua saya keduanya sudah meninggal, memiliki hutang puasa di antara keduanya. Apakah bisa saya anaknya yang membayarkan qadha puasanya? Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Persoalan ini di mana bahwa ibadah itu ada ibadah qalbun, ada ibadah lisan, dan ada ibadah badaniyah. Manakala ibadah ini yang bersangkutan dengan ibadah qalbi dan ibadah badaniyah, qalbiyah badaniyah, maka tidak dapat diwakilkan atau tidak dapat dikerjakan oleh orang lain. Adapun ibadah maliyah seperti sedekah, maka dia dapat diwakilkan oleh orang lain. Puasa dan sholat dia adalah ibadah qalbun, ibadah qalbi, dan ibadah badaniyah, qalbiyah badaniyah. Ibadah qalbiyah badaniyah dia tidak dapat diwakilkan. Untuk mempersingkat, bisa dilihat di kitab tafsir Ibnu Qayyim tentang saum untuk mayat. Namun pada natijahnya, kesimpulannya, para ulama berikhtilaf, berselisih pendapat. Saya bacakan ini di kitab Masail fil Muta'aribah, bahwa saum untuk mayat ini ada hadis, di mana hadisnya dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man mata wa alaihi siyam, siapa yang meninggal dunia sedangkan ia memiliki tanggungan saum, shoma anhu waliyuhu, maka wajiblah walinya berpuasa untuknya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa sesungguhnya puasa wali itu dapat mewakilkan tanggungan puasa bagi orang yang sudah meninggal. Namun jawabannya, mari kita lihat bahwa qadha saum itu al-aslu fil amri la yaqtadi al-faur, bahwa asal daripada perintah di mana kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, pada asalnya bahwa perintah itu tidak langsung harus dikerjakan. Dan juga di dalam Al-Qur'an tentang saum ini Allah Ta'ala berfirman, fa'iddatu min ayyamin ukhor, maka gantilah kalau kita tidak berpuasa karena sakit atau halangan uzur lainnya, gantilah di hari-hari yang lain. Fahina idzin, maka ketika itu pun la ya'simu man mata wa alaihi saum, orang yang meninggal dunia sedangkan dia memiliki tanggungan saum tidak berdosa kalau dia berniat untuk mengqadha di hari-hari yang lainnya. Dan tentu walinya atau orang lain tidak dapat mewakilkan atas saumnya. Yang kedua, wali pun tidak dapat mengqadha saum orang yang tidak berpuasa atau tidak niat untuk berpuasa. Yang dimaksud dengan wali di sini, apakah boleh qadha puasanya itu diwakilkan oleh wali atau oleh orang lain? Kalau kita melihat beberapa pendapat daripada mazahib, wa dzahaba Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i, di mana mazhabnya Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i fil jadid, di mana Imam Asy-Syafi'i memiliki qaul jadid, ila annahu la yusamu, bahwa sesungguhnya tidaklah dipuasai alal mayyiti, terhadap orang yang mati, mutlakon, secara mutlak. Jadi mazhab daripada Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadidnya bahwa sesungguhnya tidaklah dipuasai qadhanya orang yang meninggal itu yang memiliki hutang puasa secara mutlak. Bisa dilihat di Nailul Autar dan di Fathul Bari. Kemudian yang kedua ada hadis dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas annahu qala, dari Ibnu Abbas sesungguhnya dia telah berkata, yusalli ahadun ahadin, tidaklah boleh seseorang itu sholat untuk orang lain, wala yasum ahadun an ahadin, dan begitupun tidak boleh ia berpuasa untuk orang lain. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian yang ketiga, bahwa ada hadis di mana Ibnu Umar pernah ditanya. Ini di mana Imam Malik radhiyallahu an mendapatkan
bahwa sesungguhnya Ibnu Umar kana yus'alu. Ibnu Umar pernah ditanya, hal yasumu ahadun an ahadin au yusolli ahadun an ahadin, apakah seseorang itu boleh sholat untuk orang lain atau berpuasa untuk orang lain? Fayaqulu, maka dijawab oleh Ibnu Umar, la yasumu ahadun an ahadin wa la yusolli ahadun an ahadin. Kata Ibnu Umar, tidak boleh seseorang itu berpuasa yang diniatkan untuk orang lain, begitupun dengan sholatnya. Nah, kalau kita lihat di tafsir Ibnu Qayyim, ini saya kutipkan tafsir Ibnu Qayyim tentang puasa untuk mayat. Di sini telah terjadi ikhtilaf para ulama dengan ikhtilaf yang panjang. Namun saya bacakan menurut pendapat-pendapat daripada ahli ilmu tentang saum untuk mayat. Yang pertama, qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada keduanya, berpuasa baginya, yaitu bagi orang yang meninggal dunia itu boleh kita berpuasa, maksudnya puasa nazar atau memberikan makan baginya kalau dia memiliki tanggungan qadha puasa Ramadan. Dan ini pun adalah mazhab daripada Imam Ahmad. Jadi mazhab daripada Imam Ahmad bahwa seseorang dia harus mengqadha puasanya kalau ia memiliki tanggungan, maksudnya adalah puasa nazar. Wa qala Abu Thawr, adapun Imam Abu Thawr berkata bahwa dia harus berpuasa, baik puasa itu puasa nazar maupun puasa yang wajib. Seperti demikian pula Daud Ibnu Ali dan sahabat-sahabatnya, dia wajib berpuasa untuk mayat yang telah meninggal dunia itu, baik nazar maupun yang puasa yang wajib. Telah berkata Imam Al-Auza'i, bahwa seseorang yang memiliki tanggungan berpuasa, maka walinya dia mengeluarkan sedekah, jadi dengan cara memberikan makan kepada fakir. Fa'ilam yajid, kalau tidak ada makanan, shoma anhu, maka dia harus berpuasa untuknya. Dan begitupun ini perkataan dari Sufyan, dari salah satu riwayat, dari salah satu kedua riwayatnya. Telah berkata Abu Abid Al-Qasim bin Salam, dipuasai tentang puasa nazar dan diberikan makan bagi si mayat tersebut di dalam puasa yang wajib, puasa fardhu. Wa qala Al-Hasan, akan tetapi Imam Hasan berkata, idza kana alaihi siyam, kalau ia memiliki tanggungan puasa di bulan Ramadan, fasoma anhu salasuna rajulan yauman wahidan jaza. Kalau Imam Al-Hasan, bahwa pendapatnya adalah kalau seseorang itu punya tanggungan saum Ramadan, maka boleh saum Ramadannya tersebut ditanggung oleh 30 orang dalam satu hari. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang jelas, kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran disebutkan wa laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang itu tidaklah ia mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah dikerjakannya. Adapun hadis yang menyebutkan dari Aisyah tadi, man mata wa alaihi siyam shoma anhu, maka wajib bagi walinya memuasakan bagi mayat tersebut. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini sahih secara rawi, namun dhaif secara sanad. Kenapa dhaif secara sanad? Sebab yang pertama, kata ulama yang menyebutkan bahwa tidak ada puasa untuk mayat, yang pertama yang disebut dengan hadis sahih itu adalah ma salima min rukakat, yang selamat dari kekacauan. Kemudian bersambung sanadnya, ittisola sanaduhu, kemudian dob urwat, kuat rawinya, hafalannya, dan yang paling pokok wa ma'nahu la yukhaliful Quran, maknanya daripada hadis tersebut, redaksinya tidak melawan kepada Al-Quran atau kepada hadis yang mutawatir. Jadi kesimpulannya, bahwa saran saya kepada penanya dan kita semua,
Kalau orang tua meninggal dunia dan ia memiliki hutang saum, maka yang pertama bersedekahlah untuk kedua orang tua. Kemudian yang kedua perbanyak doa untuk keduanya, yaitu diantaranya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebab doa dari anak yang soleh tidak diragukan lagi akan sampai dan akan bermanfaat bagi kedua orang tua, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia.